Buku Homo Deus, Yuval Harari menyebut bahwa ada satu agama baru di dunia ini yang lebih powerful dari agama manapun, namanya agama data. Karena hari ini datalah yang maha kuasa, bisa mengendalikan manusia dari ekonomi sampai politik melalui perangkap digital yang disebut media sosial. Ironisnya, kita tidak sedang menggunakan media sosial. Kitalah yang sedang diperalat. Kita rela menghamba berjam-jam, memberikan fokus kita secara cuma-cuma kepada mesin yang pelan-pelan menghancurkan nalar kita. Ya, mungkin pernyataan ini berlebihan. Namun, Arthur C. Clarke pernah mengatakan bahwa teknologi canggih tidak ada bedanya dengan sihir. Bukankah media sosial hari ini pun seperti sihir? Kita tersihir untuk tidak lepas darinya. Kita rela duduk berjam-jam tanpa bergerak. Yang bergerak hanyalah jari kita. Di film The Social Dilemma, bahkan manusia digambarkan seperti boneka voodoo yang dikendalikan oleh algoritma di belakang layar supaya melakukan apapun yang diperintahkan. Disuruh klik, disuruh like, disuruh scroll. Sampai para psikolog menyebut bahwa ada satu fenomena baru hari ini yang disebut zombie scrolling, yaitu scroll nggak habis-habis tanpa sadar dan tanpa tujuan. Sehingga otak kita mati seperti zombie. Penyakit ini dalam dunia medis hampir seperti OCD, Obsessive Compulsive Disorder, yaitu penyakit di mana di dalam diri kita. But very quickly, when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it and you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive-compulsive behavior. Saya melakukannya dengan sadar kok. Saya bebas memilih konten kok. Seolah ada dorongan untuk melakukan itu lagi dan lagi. Kalian boleh menyangkal dengan mengatakan, iya, tapi kalian enggak sadar bahwa pilihan-pilihan itu sendiri sebenarnya sudah dimanipulasi oleh algoritma. Mirip seperti pesulap yang menawarkan kalian memilih kartu seolah kalian bebas memilihnya, padahal kartu itu sudah diatur. And that once you're in that state, it turns out you're easily manipulated. The same way you would be manipulated by a magician. A magician shows you a card trick and says, pick a card, any card. What you don't realize was that they've done a setup. Harus kalian sadari bahwa algoritma media sosial hari ini bukan sekedar hasil kodingan komputer, tapi juga berisi kodingan psikologi. I want to dig down deeper into the brainstem and implant inside of you an unconscious habit so that you are being programmed at a deeper level. You don't even realize it. Dan hari ini hal itu diperparah dengan konten-konten pendek yang receh dan scroll tanpa batas. Kalian tahu mengapa dibuat begitu? Supaya otak kalian mengeluarkan banyak dopamin, hormon kesenangan yang membuat kalian kecanduan. Our brain will tell us immediately, go and do that thing that gives us a lot of dopamine because you are under stress and I need to be relieved of stress. Kalian tahu apa akibatnya
kalau kalian kecanduan scrolling konten-konten pendek, otak kalian semakin busuk. Disebutnya brain rot. Tahun 2024, Oxford memasukkan brain rot sebagai word of the year karena kata ini mengalami kenaikan sebanyak 230%. Oxford mendefinisikan brain rot sebagai penurunan mental dan intelektual seseorang yang disebabkan kebanyakan mengonsumsi konten-konten receh yang tidak menantang. Entah kalian sadari atau tidak, ciri-cirinya mungkin sudah kalian rasakan sendiri. Apa kalian malas gerak, inginnya rebahan di kasur atau sofa sambil scrolling? Itu ciri-ciri brain rot. Apa kalian sulit konsentrasi mengerjakan tugas-tugas rumit? Itu ciri-ciri brain rot. 2 kali 3 udah kan? 2 kali 3? Berapa ya, Kak? Coba dihitung. Bahkan hari ini ada fenomena anak-anak SMA tidak paham matematika dasar atau pengetahuan umum. Itu ciri-ciri brain rot. Termasuk kalau kalian sering merasa tidak bergairah, tidak produktif, sering cemas dengan keadaan diri, tapi bingung harus ngapain. Itu ciri-ciri brain rot. Sekilas ini mungkin hanya masalah motivasi, tapi betapapun kalian nonton video motivasi berjam-jam atau menonton berpuluh-puluh konten inspiratif, tetap saja kalian tidak menjadi lebih baik. Ya, karena ini bukan cuma masalah motivasi, ini masalah yang terjadi di otak kalian. Otak kalian semakin busuk karena kebanyakan scrolling. Kalian boleh tidak percaya, tapi tonton dulu video ini sampai habis, karena kita akan membedah bagaimana otak bekerja dan bagaimana brain rot bisa terjadi. Nanti kalian akan sadar bahwa sebenarnya kalian telah menyia-nyiakan kemampuan otak, bahwa otak sebenarnya tidak didesain untuk mencerna sesuatu secara instan. Otak didesain untuk berproses mencerna sesuatu secara mendalam agar kita bisa survive. Social media platforms constrain the length of content. Twitter, TikTok, and I do feel that this has an influence. We can swipe right, we can swipe left, and that's very confusing for our brains because that's not how we evolved. Oleh karena itu, persiapkan daya nalar serta keteguhan prinsip kalian, sebab kita akan memasuki sebuah diskursus mendalam yang melampaui batas logika konvensional. Ironi, kita ingin pintar seperti para ilmuwan atau orang-orang sukses hari ini, tapi kita sendiri tidak mau menghargai otak dalam kepala kita sendiri. Seolah-olah otak Einstein, otak Habibie, otaknya Jeremy Pauline itu diciptakan berbeda spek dengan kita. Padahal semua otak memiliki kapasitas yang sama. The human brain, that is the one in your head right now, is the most complex structure known to humankind. Not Einstein's brain, not Marie Curie's brain, but the one in your head. Bayangkan, semua otak, termasuk yang ada di kepala kalian sendiri, tersusun dari hampir 100 miliar sel saraf, dan masing-masing sel saraf bisa terkoneksi satu sama lain yang total koneksinya bisa mencapai 1000 triliun koneksi. Itu ratusan kali lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi
Bima Sakti. There are more connections in the human body than there are stars in the galaxy. Jika kalian pernah nonton film Lucy, film tentang bagaimana jika kita menggunakan 100% otak kita, maka kita jadi manusia super. Ya, walaupun itu hanya fiksi dan teori persentase, otak itu hanya mitos. Tapi poinnya adalah kapasitas otak kita itu besar sekali. Masalahnya, cara otak menyimpan memori tidak sama dengan cara hard disk menyimpan file. Untuk menyimpan memori, otak butuh proses. Proses itu yang dinamakan berpikir. Maka otak sama seperti otot. Otot tidak akan terbentuk tanpa adanya beban. Otak pun demikian. Tanpa adanya beban berpikir, koneksi-koneksi dalam otak kita tidak akan terbentuk. Maka sebetulnya tidak ada orang jenius. Yang ada adalah orang yang terlatih. Einstein sendiri mengatakan, "Bukannya saya sangat pintar, saya hanya bertahan dengan kerumitan lebih lama." Kayak banyak orang kan bilang gue pintar matematika, padahal ada fasenya gue struggling banget. Gue struggling parah matematika gitu. Yang orang gak lihat, tapi gue bener-beneran belajar tuh kayak orang gila. Jadi gue beli 8 buku bro dulu, kelas 10. Tiap hari gue kerjain. Tiap hari bisa 1 soal, 200 soal gue kerjain gitu. Maka di sini kalian harus tahu bahwa otak itu sifatnya plastis. Artinya otak itu bisa berubah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Hal ini diketahui oleh para ilmuwan pertama kali dari tikus. Ternyata kelompok tikus yang diberikan mainan untuk beraktivitas, otaknya lebih tebal. But she found that the brains of those rats raised in the Disney World of rat cages, the outer covering of the brain, the outside of the brain here, I'm pointing to the outside of this brain model here, called the cortex. It was actually thicker. Artinya, otak itu bisa berubah tergantung lingkungan dan aktivitasnya. Kalau kalian terlalu banyak rebahan, hanya scrolling, itu mirip seperti tikus yang sendirian. Tapi kalau kalian banyak keluar, bersosialisasi, dan beraktivitas yang menantang, maka otak kalian akan menebal. Artinya, kalian semakin cerdas. She showed that the thickness of this outer covering actually grew. What does that mean? There were more synaptic connections there. Fenomena ini disebut neuroplasticity. What brain plasticity emphasizes is that if we look at a single neuron, a single cell in the brain, the repetition of the experience, the repetition of the stimulus would cause a phenomenon known as neurogenesis. And what neurogenesis means is the creation of new neurons when there was none before. What you're looking at here are 2 neurons under the microscope that I've filmed. And if you wait really patiently, you'll be able to see them connecting to one another. Inilah yang terjadi ketika kalian membaca, menulis, mengerjakan soal matematika, dan seterusnya. Sel-sel saraf di otak kalian terhubung satu sama lain, membentuk jaringan yang disebut neural network. Semakin banyak sel saraf yang terhubung, maka semakin efektif otak kalian bekerja. Kalau kalian berhenti belajar di saat dewasa, proses ini bisa terhenti. Bahkan sel saraf yang tadinya terhubung bisa terputus, yang dikenal dengan istilah synaptic pruning. On the reverse process, something called synaptic pruning,
which means if you don't use these nerve cell or you don't use this particular circuit, you will start losing connections. Inilah yang bisa menyebabkan otak busuk atau brain rot. Dan hari ini itu bisa dipicu oleh kebanyakan diam bersosial media. Menurut statistik, Indonesia termasuk yang penggunaan media sosialnya paling lama. Masalahnya bukan di soal edukasinya. Masalahnya adalah di lamanya kalian berdiam diri menelan semua informasi yang tidak terkontrol dan sangat random. Otak punya keterbatasan yang disebut cognitive load. Jika informasi yang masuk terlalu banyak, akan terjadi cognitive overload yang menyebabkan otak kalian bingung. Terjadi kesalahan logika dan kelelahan mental. Akibatnya, sebenarnya kalian tidak belajar apapun, bahkan itu bisa menimbulkan stres, kecemasan berlebih, dan mempercepat pikun. I was talking to my housemate Zach earlier on, and he said, "Dude, I think I might have ADHD." I was like, "What makes you say that?" And he says, "I walk into rooms all the time, and I don't know why I've gone in. I realized that I was supposed to go in for something, and I've forgotten the reason I was in there." And I said, "How many times when you do that are you on your phone?" Para psikolog khawatir dengan attention span yang semakin turun. Attention span adalah daya tahan atau durasi lamanya kalian untuk fokus memperhatikan sebuah informasi. Kalau kalian sedikit-sedikit scroll, gak bisa tahan dengan tontonan panjang, itu artinya attention span kalian semakin memendek. Memang kita harus akui, scrolling konten pendek itu menyenangkan, bisa melepaskan stres, tetapi kalau kebanyakan, otak kalian yang jadi korban. Being a researcher and a psychologist, I thought I can study this empirically and find out if it's just me. Social media platforms constrain the length of content. Twitter, TikTok, and I do feel that this has an influence. We find that half of all of our measurements show people's attention to be less than 40 seconds. That is absolutely terrifying. Kalian perlu tahu bahwa di otak kita ada hormon yang disebut dopamin. Dopamin alaminya dilepaskan setelah kalian melakukan sesuatu usaha tertentu yang menjadi beban di awal, seperti olahraga atau belajar. Tapi di zaman sekarang, cara alami kerja otak ini dibajak dengan mudahnya mengakses berbagai hiburan instan. Dopamine is fundamental for movement, so not just pleasure and reward, but also movement, because most organisms have to locomote toward the object of their desire. Para ahli saraf sering menganalogikan fungsi Selesai dopamin ini kalian seperti menonton timbangan, satu video di mana pendek di sisi sebelah yang kiri tidak ada rasa menuntut sakit kalian dan di sebelah berpikir, kanan ada rasa otak puas. Nah, miring otak kita ke selalu arah berusaha rasa menyeimbangkan puas kedua. karena ada dopamin yang keluar. Tapi itu hanya sementara, karena otak kemudian menyeimbangkannya lagi dan rasa puas segera hilang. Lalu kalian tonton lagi dan begitu seterusnya. Inilah yang menyebabkan kalian kecanduan. Otak kalian lalu mengambil tindakan tegas dengan mengurangi reseptor dopamin supaya kalian tidak kebanjiran dopamin. Akibatnya, kalian jadi mati rasa. Kalian tidak menemukan kepuasan lagi, tapi jari kalian terus saja scroll mencari konten yang hari ini disebut zombie scrolling.
In order to understand what happens in the addicted brain is to appreciate that there are fundamental rules governing this balance. And one of the most important rules is that the balance wants to remain level. It does not want to be tilted very long to the side of either pleasure or pain. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan turunnya mental dan intelektual kalian yang kemudian disebut brain rot, pembusukan otak. Tentu konten ini tidak mengajak kalian memboikot Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Pertanyaannya, apakah kita akan menonton konten receh berjam-jam sambil rebahan? Inilah istilah brain rot. Brain rot bahkan sudah diramalkan jauh sebelum handphone ada, bahwa pembusukan otak akan terjadi ketika masyarakat terlalu banyak disuguhkan oleh konten receh dan dangkal. Otak sebenarnya didesain untuk bisa memikirkan hal-hal rumit, untuk bisa menemukan skill-skill baru. Maka untuk membuktikannya, saya akan mengajak kalian melakukan satu tantangan. Pertama, uninstall aplikasi medsos di handphone kalian selama 1 bulan. Kedua, pergi ke toko buku dan beli buku bestseller manapun yang kalian tertarik. Ingat, jangan beli online dan jangan baca PDF-nya. Beli sendiri dengan melangkahkan kaki ke toko buku. Kita akan membuktikan bahwa usaha maksimal akan mendatangkan reward yang natural. Baca buku itu sampai selesai selama 1 bulan untuk menggantikan konsumsi medsos yang hilang. Setelah 1 bulan itu selesai, silahkan ungkapkan apa yang kalian rasakan. Yang pasti, cara pandang kalian terhadap hal-hal rumit akan mulai berubah. Otak kalian akan jadi lebih tenang, lebih jernih, lebih progresif, dan itu akan berdampak pada sekolah, keluarga, dan pekerjaan. Semoga berhasil.